Julian, Pak Asya, dan juga Mas Heri Budianto. Mas Julian, kalau kita kemarin media merekam semua pernyataan Pak SBY yang mengkritik media Singapura dan Malaysia. Ini memang sengaja beliau ingin mengatakan itu atau memang ada pertimbangan di balik itu atau apa sebetulnya? Mungkin singkat saja sebelum kita mendengarkan pernyataan Pak SBY secara lengkap. Ya, yang pertama kan kita tahu bahwa Presiden telah menyampaikan pernyataan ya, sebelum yang kemarin di Halim, bahwa beliau ingin menyampaikan simpati kepada rakyat Malaysia dan Singapura, rakyatnya ya, karena terkena imbas dampak dari asap kita. Ya tentu dalam konteks itu termasuk juga rakyat kita, khususnya yang ada di Riau. Nah, itu disebutkan dalam bentuk pernyataan permintaan maaf. Pernyataan permintaan maaf yang dimaksud beliau adalah karena kita, sumber asap dari kita, dari Riau itu, menimbulkan inconvenience, artinya menimbulkan ketidaknyamanan di sekitar, baik di negara tetangga maupun di kita sendiri. Nah, tapi kemudian ini kan bergulir menjadi semacam muncul polemik di masyarakat. Yang satu menyatakan seolah-olah Presiden tidak perlu menyatakan permintaan maaf, dan yang satu lagi menyatakan yang mendukung pernyataan maaf tersebut karena menunjukkan kita sebagai bangsa besar, berjiwa besar, dan dengan rendah hati Presiden menyampaikan hal itu. Kita akan lebih panjang lagi menuju ke sana, Bang Adrian, karena ingin mendengarkan pernyataan Pak Presiden secara lengkap yang mengkritik media Singapura dan Malaysia berikut ini. Apa yang saya ikuti pembicaraan di sosial media, ada yang keliru menangkap apa yang pemerintah lakukan, menganggap kita ini dianggap takut kepada tetangga-tetangga kita, takut kepada Singapura, takut kepada Malaysia. Tidak ada. Sebuah negara yang berdaulat harus takut kepada negara manapun, tidak kepada Malaysia, tidak kepada Singapura. Saya harus yakinkan rakyat Indonesia kalau urusan asap ini jelas, konteksnya jelas. Tetapi kalau dibawa ke isu-isu yang lain, maka dengan tegas saya sampaikan kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah, dan kepentingan-kepentingan nasional yang lain tidak pernah ada kompromi. Saya tegaskan pada kesempatan yang baik ini. Saya pribadi menyimak kadang-kadang di kala subuh atau malam hari atau siang hari pemberitaan-pemberitaan di media internasional, dan yang sering saya lihat adalah pemberitaan di Singapura yang menurut pandangan saya banyak yang terasa berlebihan, sehingga image Indonesia menjadi sangat buruk di mata masyarakat dunia. Contoh, saya baca sendiri, saya ikuti sendiri, ada pemberitaan seperti ini, bahwa sejak tahun 1997 Indonesia dianggap terus mencemari udara Singapura. Saya kira berlebihan. Komentar Mas Heri terkait pidato Presiden ini. Iya, saya kira memang ya persoalan asap ini sebelum memberikan pernyataan ini kan Presiden memberikan pernyataan permohonan maaf melalui media kepada masyarakat dunia ya. Saya menangkap ada dua hal terkait dengan ini. Yang pertama, saya lihat Presiden tengah membangun citra di mata dunia internasional, saya kira ya. Itu untuk yang ini. Permintaan maaf atau yang kritikan? Permohonan maaf, ya. Saya kira memang respon Presiden begitu cepat kalau persoalan-persoalan internasional. Baik. Ya. Dan itu tentu akan sedikit berbanding terbalik ketika bicara tentang isu nasional. Saya membacanya ke situ. Yang kedua adalah persoalan permohonan maaf yang disampaikan oleh Presiden itu mengandung dua makna ya saya kira. Yang pertama, permohonan maaf itu bisa saja dilakukan oleh siapapun, tapi dalam konteks ya. Saya kira Presiden juga kemarin di Halim juga menyoroti konteks permohonan maaf itu. Saya kira bisa jadi kita mengakui bahwa asap itu adalah sebuah peristiwa yang
yang pesan yang kemudian ditangkap oleh publik itu adalah sebuah kesalahan negara gitu. Baik. Karena yang menyampaikan adalah presiden gitu, Itu Pak. terkait permintaan maaf. Terkait permintaan maaf. kritikan Pak Presiden terhadap media Singapura? Iya, saya kira memang media Singapura kan selalu memberikan ke kita itu kan kritik yang tajam ya terhadap peristiwa ini. Sejak 2007, peristiwa asap ini kan memang menjadi sangat dilematis ya. Kita dianggap mengotori langit Singapura dan Malaysia. Saya kira memang Presiden sudah layaknya memberikan kritikan juga kepada media-media luar negeri. Pernyataan yang kedua sudah tepat. Ya. Pernyataan permintaan maaf tepat juga atau tidak? Permintaan maaf itu yang saya garis bawahi begini, karena memang ternyata saya melihat begini, ada dua hal tadi yang saya katakan. Yang pertama itu tadi dalam konteks maaf, lalu yang kedua adalah apakah dengan munculnya Presiden memberikan permintaan maaf itu, kemudian itu menyiratkan ya pesan politiknya itu adalah pemerintah bersalah dalam kasus hal ini. Tentu itu kan tidak demikian adanya. Yang melakukan itu kan adalah 14 perusahaan, lalu kemudian sinyalemen yang muncul ada 8 perusahaan itu adalah investor dari Malaysia. Kalau Anda menjadi presiden, pada saat ada terjadi kebakaran, apa yang akan dinyatakan dalam konferensi pers? Ya, saya kira begini, simpati publik dalam negeri juga harus dibangun ya. Saya kira Presiden SBY juga. Pernyataan apa Mas yang akan disampaikan? Iya, harus memberikan permintaan maaf juga kepada masyarakat di Sumatera, karena yang mendapatkan imbas bukan hanya di luar negeri ya. Saya kira masyarakat di Sumatera itu juga sangat mendapatkan dampak yang luar biasa beratnya. Jadi di situ catatan saya, kenapa kemudian lebih banyak menyoroti ke luar negeri. Memang itu penting ya, itu penting. Namun ada hal yang saya kira yang kemudian memunculkan kontra di dalam negeri. Haruskah di pernyataan Presiden yang pertama ini menelisik siapa yang salah dalam hal ini melakukan pembakaran? Itu kan Presiden kemudian mengkritikkan para menterinya juga ya. Saya kira dalam panggung depan itu kan, yang kemudian kan sebelumnya kan Menteri Lingkungan Hidup sempat menyebutkan itu kan, saya kira. Bang Julian, kita akan lanjutkan. Nanti ada rekan saya juga, Arif Adi, yang akan bergabung bersama kita saat lagi. Baik, untuk Anda yang ingin berkomentar terkait kebakaran hutan ini dan juga ada kiriman kabut asap dari Indonesia ke negara-negara tetangga. Nomor sudah muncul. Silahkan berkomentar, menelpon, nanti akan kami on-air-kan. Nah, terkait dengan ini Bang Julian, pada saat pidato pertama itu yang meminta maaf memang keinginan beliau atau ada masukan dari sekitar? Begini ya, kalau kita lihat pernyataan pertama Bapak Presiden, itu lebih kepada bagaimana beliau sebagai presiden, sekali lagi sebagai presiden mewakili negara ini, untuk menyampaikan apa yang sebetulnya kita semua rasakan. Kita tentu bersimpati kepada korban, dimanapun itu, di Riau tentu khususnya. Tapi juga kita tahu bahwa asap yang berasal dari Riau, dari Indonesia, itu juga telah mencemari, mengkontaminasi negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Jadi pada konteks itu, Presiden memang sebagai Presiden harus menyatakan penyesalan ya, karena menyebabkan suatu ketidaknyamanan di kawasan yang sebetulnya memang bukan tanggung jawab. Namanya bertetangga. Oleh karena itu, maka Presiden menyatakan bahwa kita bertanggung jawab untuk mengatasi hal itu. Nah, pada titik ini, kemudian ini kan direspon kembali oleh mereka yang sebagaimana sepertinya meminta untuk kita berkomitmen, berjanji dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak perlu bagi di tataran diplomasi tingkat tinggi. Menurut kami, yang paling bijak adalah menerima itu karena kita menyertakan bukti. Kami mengirimkan lebih dari 1.000 orang personel, lebih 2.000 orang. Ya kan, dari pasukan gabungan untuk memadamkan api, menggunakan semua sumber daya yang ada, melibatkan BNPB, kemudian juga BPPT untuk membuat modifikasi cuaca. Baik, ada pihak yang mengatakan bahwa permintaan maaf ini seakan-akan memang ini kebakaran ini menjadi kesalahan pemerintah gitu. Ini yang kami kira keliru melihatnya, bahwa pernyataan maaf itu bukan karena kita menyatakan kita bersalah dan kemudian itu menyebutkan perusahaan-perusahaan di negara kita, bukan atau perusahaan Indonesia, tapi lebih kepada asap itu sendiri yang mengakibatkan ketidaknyamanan, ya kan? Saya harus berhenti di sana karena memang itu konteksnya. Nah, namun kemudian ini kan dianggap sebagai seolah-olah pernyataan maaf tersebut menunjukkan kita bersalah.
Tidak, dalam pernyataan Presiden telah disebutkan, kami tidak akan melihat siapapun mereka, apapun entitas perusahaan itu nanti. Itu pada saat pernyataan yang kedua kan? Ya, tapi artinya apa? Artinya bahwa bila mana memang jelas ada bukti yang kuat, ada yang memang terbukti melakukan itu. Apakah itu perusahaan Malaysia, Singapura, atau Indonesia, tentu akan kita proses secara hukum. Nah itu, yang kedua itu justru yang ditunggu oleh masyarakat sebetulnya. Baik. Sebelum ke Mas Heri, atau Mas Heri dulu, silakan. Ada penelpon soalnya Mas Heri? Ya, saya sedikit saja, saya berbeda dengan Pak Julian. Saya kira ketika Presiden itu meminta maaf, maka konteks sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, maka itu makna atau pesan politiknya itu negara bersalah. Berarti gitu turun lah ya begitu. Iya, jadi itu yang menjadi catatan. Karena apa? Karena hal yang berbeda ya ketika kita bicara tentang penanggulangan, kemudian siapa dalangnya itu hal yang berbeda. Itu adalah rentetan itu sudah pastilah penanggulangan. Itu rentetan peristiwa. Jadi momen minta maaf ini yang dimanfaatkan oleh Singapura untuk menjelek-jelekan kita gitu mungkin. Saya kira memang posisinya kita seperti itu pada akhirnya ya. Kira-kira seperti itu. Boleh saya sedikit dulu? Artinya Presiden melihat bahwa kalau keluar itu harus Presiden kan. Bagaimanapun tidak mungkin di level gubernur atau di level wali kota, di level bupati. Ini tanggung jawab kita. Ini adalah menunjukkan bagaimana mekanisme pemerintahan ini berjalan. Kita semua tahu bahwa itu bertanggung jawab. Pemerintah daerah berada di depan, mereka yang bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten di tempat-tempat yang terbakar. Namun kita tidak bisa menyerahkan itu kepada mereka. Dan ini merupakan suatu bentuk bagaimana respon kita sebagai pemerintahan yang utuh ya dari pusat. Kalau kita mengekspresikan itu keluar sebagai bentuk penyesalan, tapi di dalam tentu akan kita tindak juga, dan kita proses berdasarkan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam jajaran pemerintahan. Ada penelpon ya? Ada Pak Tony di Jakarta ya. Pak Tony selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Tony, singkat saja Pak Tony. Ya, ini saya jadi bertanya kenapa minta maaf ya, padahal sudah ada indikasi kuat yang penyebab kabut asap itu perusahaan Malaysia. Rakyat Indonesia ini sudah geram dengan Malaysia, dengan peristiwa Sipadan Likitan, rela berkorban jiwa. Sekarang Malaysia kok masih dibela. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony atas komentarnya. Kita lanjutkan ini ya. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Penelpon sudah ada lagi, dengan Pak Gatot. Selamat pagi, silakan Pak. Halo. Ya, langsung Pak. Ya, selamat pagi TV One. Pagi Bapak. Nah, ini kayaknya seru juga ini ya mengenai pro kontra. Nah, kalau saya sih melihatnya sih gini, Pak SBY itu sebagai pimpinan negara ya bertanggung jawab ya terhadap apa yang terjadi di negara di sekitar negara kita. Namanya bertetangga ya Pak ya? Bertetangga itu harus baik. Nah, kalau saya melihat kayaknya aparatnya ini kurang bekerja maksimal, sudah diatur itu ya. Aparatnya siapa-siapa aja Pak? Aparatnya ya seperti apa itu penanggulangan bencana. Nah, terus kemarin saya melihat ada apa itu namanya Pak SBY itu apel apa ya kalau nggak salah ya. Dia sampai kalau saya lihat raut wajahnya tuh kayak yang kesel, dia sampai ngangkat rangsel yang begitu berat. Jadi saya rasa SBY tepat itu. Tepat dalam hal apa? Persisnya dalam Pak Gatot? Dia merasa, wah ini anak mungkin ya. Aparat saya kok bekerja lamban, atau bagaimana. Nah itulah, itu maksud saya. Baik. Dalam hal ini untuk pernyataan pertama penting untuk meminta maaf Pak Gatot? Itu penting. Karena supaya kita dinilai oleh negara tetangga juga, wah ini bangsa yang bertanggung jawab nih gitu loh. Baik. Gitu aja. Terima kasih Pak Gatot. Sama-sama, terima kasih. Ke Mas Heri dong berarti kalau itu kan komentarnya Mas Heri. Iya, saya kira memang begini ya Pak. Kita nggak hidup sendiri Mas Heri, kita kan bertetangga. Iya, tapi begini, sebagai negara yang berdaulat, saya kira permohonan maaf itu seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian menyiratkan kita terlihat lemah gitu loh di depan mata dunia internasional. Karena lagi-lagi saya katakan, pelakunya bukan negara loh yang pembakar hutan itu. Tapi kan itu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ketika Presiden sebagai kepala negara muncul di publik, lalu kemudian menyatakan itu, dan saya menyoroti hal yang berbeda ya. Para menteri sebelumnya kan tidak mau minta maaf. Jadi ada satu lagi nih yang terlihat di pemerintahan yang saya kira terlihat buruk kemudian ya. 4 menteri kemudian tidak mau minta maaf, lalu kemudian di panggung depan Presiden menyatakan itu. Seperti pasang badan. Nah ini yang menurut saya juga
pemerintah juga harus melihat gitu keseragaman dalam menyampaikan sesuatu, sikap terhadap pemerintah juga perlu kita kritisi ya. Saya lihat ini ya. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi dalam kesempatan pertama menurut Mas Heri tidak perlu keluar permintaan maaf. Iya, saya tegaskan tidak perlu mestinya Presiden menyatakan permohonan maaf. Seharusnya perusahaan swasta itu segera bertanggung jawab kan gitu. Iya, itu kan konteks yang berbeda. Itu silahkan diusut. Ya, Presiden sudah menyatakan kan akan mengusut itu kan. Ya silahkan. Lalu kemudian permohonan maaf itu saya kira tidak perlu dilakukan. Jadi, karena kalau sudah terlanjur diketik bagian situ di tip X gitu ya. Ya, saya kira panggung berikutnya kemudian Presiden karena ini menjadi pro dan kontra, saya kira kemarin disampaikan di Halim. Kemudian kan Presiden meralat kan, kemudian saya kira itu baik. Ke Bang Julian setelah penelpon. Ya. Selamat pagi Pak. Pak Yono silahkan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi langsung Pak. Begini, saya mau memberikan apresiasi dulu. Nah, Bapak Presiden kita itu sebetulnya bijaksana orang. Ya. Seharusnya bukan dialah yang tanggung jawab. Ya. Yang tanggung jawab itu Gubernur Riau dong. Baik. Masa lurah yang salah itu camat yang harus bertanggung jawab. Yang benar aja. Oke. Iya kan? Baik. Selain gubernur, siapa lagi Pak yang sebaiknya bertanggung jawab? Ya, saya kira paling pokok adalah gubernur. Ya enggak. PLT gubernur Pak, PLT gubernur Pak, gubernur lagi bermasalah Pak. Sesuatu ini ada kaitannya dengan kontrak dengan pihak luar juga Pak. Yang kontrak dengan pihak luar itu mengenai tanah-tanah di sana itu kan dengan gubernur, bukan dengan presiden. Iya kan? Gubernurnya yang tanggung jawab dong. Baik. Ya. Gubernurnya diam aja jadi anak manis. Terima kasih Pak Yono. Benar begitu itu. Udah bener ya Pak? Ya udah, oke. Kalau gitu. Kita itu presiden yang bijaksana itu. Ya, siap Bapak. Ya, terima kasih Pak Yono, terima kasih. Bang Julian, silakan Bang Julian. Ya, jelas bagi kita kan itu dari dua pernyataan Pak Gatot dan Pak Yono tadi, bahwa memang beliau melihat tidak ada yang keliru dari statement Tapi Presiden. ngapain juga Pak Presiden pasang badan ya buat 4 menterinya begitu ya? Ketika kita bicara dalam konteks internasional, kepala negara tetap kepala negara. Yang kita lihat, yang mendengarkan ini kan bukan saja di dalam negeri kita. Kalau ini kita bicara hanya untuk di dalam negeri, mungkin saran-saran yang tadi disampaikan bisa kami terima. Tapi ketika kita menyampaikan ini message ini kepada internasional, maka memang harus seperti itu konteksnya. Ini kan out of courtesy ya, demi kesopanan, dan kita tahu bahwa komunitas internasional memperhatikan kita dan sumber asap dari kita. Bagaimana kita harus lari dari sana? Tidak mungkin. Jadi kalau yang tadi dikatakan, kalau disimak kemarin yang disampaikan Presiden pada pernyataan pers beliau di Halim, itu jelas bahwa ada poin yang menyebutkan pihak jajaran pemerintahan di dalam, utamanya dari pemerintah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, kemudian di Kalimantan, yang mereka yang memiliki hutan gambut, ladang dan sebagainya tadi, itu harus memiliki perhatian lebih khusus dan bertanggung jawab terhadap lahan mereka. Ini bahasa yang jelas bahwa kita tetap mengekspresikan keluar dalam bentuk pernyataan permintaan maaf atau regret ya. Itu kan lebih berarti kepada penyesalan juga karena inconvenience tadi. Tapi di dalam ya tentu akan kita lakukan proses di mana yang memang seharusnya mereka yang bertanggung jawab atau bersalah ya kita harus proses secara sudah ada perintah khusus dari Presiden kepada PLT kepada Menteri Dalam Negeri, para tapi kita tahu bahwa sanksi yang akan diberikan itu kan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kan. Negara ini didasarkan pada konstitusi. Kita tidak bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah kalau memang tidak ada jalur atau jalan yang secara konstitusi itu dibenarkan. Ada teguran khusus juga kan? Iya sudah tentunya. Karena kita tahu ya konteksnya di sini. Riau sendiri PLT gubernur sedang bermasalah kan, dan dijabat oleh gubernurnya sedang bermasalah dan dijabat oleh PLT wakil gubernur. Dan ya tapi itu tidak bisa menjadi excuse atau pembenaran bahwa mereka bisa membiarkan seperti yang terjadi sekarang di Riau. Baik. Untuk para menteri bagaimana? Saya kira tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh para menteri kan. Mereka berbicara dengan apa yang mereka lihat saat itu. Ya toh. Tapi publik takutnya mikir kasihan ke Pak SBY-nya, Pak. Ya tentu karena beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang posisinya seperti itu. Ini kejadian tiap tahun Bang Julian kan? Tidak, saya kira tidak. Kita tidak mau juga kan kepala negara kita selalu minta maaf tiap tahunnya. Ini yang saya garis bawahi, yang disebut oleh Bapak Presiden kemarin mengenai media asing itu ada satu, tidak perlu saya sebut namanya, dari Singapura, yang menyebutkan bahwa sejak 97 itu terus menerus kita memberikan asap atau mencemari wilayah mereka. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan bahwa berapa banyak
kita juga memberikan udara bersih dari hutan kita. Dan tidak, mari kita hitung bersama, memang ada satu saat-saat khusus di mana tahun-tahun tertentu yang ada terjadi kebakaran hutan dari Riau yang mencemari mereka, kita akui itu. Tapi kita lakukan upaya-upaya untuk memadamkannya juga. Tapi selain itu, sekian tahun, sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun, mereka juga menikmati surplus, sekali lagi surplus, dari hutan tropis yang ada di Indonesia. Jadi saya kira harus adil lah. Seperti yang Indi bilang tadi ya, bahasanya mau, bahasanya nggak mau ya. Baik. Nah, ini mungkin kita bisa melihat komentar-komentar melalui Twitter juga ya. Tadi sudah ada komentar masyarakat beberapa, mungkin kita bisa melihat nanti. Nah, sekarang Mas Julian melihat ke depannya ada beberapa. Mau dibaca dulu, Vi? Iya, ini ada. Nggak usah lah, maaf, kesannya salah banget sih kita gitu. Memang harus minta maaf, bukan berarti salah, tapi untuk menjaga martabat negara di mata dunia. Ya kan? Sikap presiden untuk minta maaf hanya bagian dari formalitas untuk menjaga citra baik dirinya. Wah, ini pendapat dari masyarakat. Sebagai Presiden RI, Presiden Demokrat, atau sebagai pribadi, karena rakyat Indonesia tidak minta maaf buat yang Dia lakukan. Sebagai tetangga yang baik, meminta maaf lebih dulu adalah hal yang sangat baik. Bervariasi ya? Variasi. Oke, sekarang yang ingin saya tahu ke depannya, berikutnya. Nih, Presiden, para menteri tentu harus segera menyelesaikan ini, begitu ya? Ada arahan khusus dari Pak Presiden? Ya tentu, kita tahu bahwa untuk asap adalah tanggung jawab kita. Kita harus ambil responsibility penuh untuk hal itu dan kita lakukan itu. Sekarang sedang berlangsung. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, bekerja efektif atau optimal. Apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah confirm perusahaannya milik Malaysia? Ya, itu yang sedang dalam proses. Sekali lagi ini ranah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang berwenang atau memiliki otoritas untuk melakukan hal itu. Jadi kita tidak boleh mendahului sesuatu yang memang belum secara sah terbukti secara hukum. Tapi once, bila mana itu memang sampai terjadi, akibat ulah suatu perusahaan yang secara sah terbukti, kita tahu bahwa itu tidak terlalu sulit seharusnya ya, bisa dideteksi atau ditangkap melalui satelit untuk siapa yang sebetulnya memulai mengakibatkan kebakaran atau pembakaran lahan tadi. Tapi kita tidak boleh prejudis mengatakan bahwa ini adalah akibat dari perusahaan ini dan itu dan menyebutkan mereka dari mana. Saya kira itu tidak kontekstual. Oke, saya ke Mas Heri. Mas Heri, kalau misalnya dikatakan tadi Bang Julian, ya ini menteri pun juga tidak salah begitu. Jadi apa yang harus dilakukan Presiden ke depannya? Selain penanganan kan sudah berjalan nih begitu. Mungkinkah ya mungkin merombak kabinetnya, pembantu-pembantunya begitu untuk lebih bergigi lagi lah menjelang akhir kepemimpinan Presiden SBY. Ya, sinyal politiknya sudah ada kan, kemudian Presiden. Saya bertanya ke komunikasi politik soalnya. Iya kan, saya lihat sinyal Presiden kan sudah jelas melarang menteri-menterinya ke luar negeri. Ya kita tunggu nih, jangan-jangan dalam waktu dekat ini betul-betul akan ada reshuffle kabinet gitu ya, karena memang rentetannya sangat panjang. Saya akan menanggapi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Julian. Saya kira kita sepakat lah kalau kemudian kita berhadapan dengan Malaysia dan Singapura persoalan ini. Namun saya kira sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, tentu kita mestinya punya identitas yang kuat. Ketika kita seorang presiden, dalam hal ini Presiden SBY menyatakan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia, nah lagi-lagi di situ posisinya kita kan menjadi sangat lemah gitu ya. Kalau memang kita sepakat untuk menyelesaikan persoalan itu, lalu kemudian tudingan dari media-media Singapura sejak tahun 97 memanfaatkan ya. Iya, kita. Dan ini kenapa kita tidak? Lagi-lagi ya saya katakan kita bangsa berdaulat, bangsa yang memang betul-betul. Artinya mungkin harus ada evaluasi juga kepada Presiden untuk memberikan komentar-komentar kepada publik. Dalam segala hal saya kira ya, di komunikasi pemerintahan saya kira juga ya, kemudian publik kan melihat ada apa ini, kok menterinya beda, presidennya berbeda ya, bukan soal cuci tangan lalu kemudian presiden tampil saja ke depan ya. Saya kira namun ada sesuatu hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu terekspos ke publik gitu. Saya kira itu. Komentar Bang Julian terakhir. Itu yang saya tunggu, karena senyum-senyum singkat saja Bang Julian, singkat saja. Mungkin tidak diketahui publik ya, bahwa Perdana Menteri Lee Hsien itu sudah pernah memberikan surat, menyampaikan surat kepada Presiden yang intinya meminta perhatian pemerintah Indonesia atas apa yang terjadi, karena itu sangat merepotkan atau menyulitkan mereka, membahayakan rakyat Singapura, karena disebutkan dalam surat tertanggal 20 Juni yang lalu. Adalah sampai 371 PSI tingkat polusi udaranya saat itu. Jadi ini juga sebetulnya kan kita lihat ya, kita tangkap sebagai suatu bentuk permohonan dari sebuah kepala negara di mana rakyatnya sedang menderita. Kita harus melihat itu dan secara jernih beliau dengan bijak beliau merespon itu dengan menyatakan bahwa kami juga bersimpati. Sesungguhnya bukan saja untuk rakyat Singapura, tapi juga untuk Malaysia dan lebih khusus lagi untuk rakyat kita sendiri. Itu dia justru Mas. Ketika udara ini milik bersama, kenapa negara-negara itu juga tidak ikut menanggulangi titik api ini secara bersama-sama? Karena itu udaranya dinikmati oleh semua.
Iya, itu silakan ditanyakan kepada mereka. Baik. Itu sebetulnya yang ditunggu ketimbang saling menyalahkan sebetulnya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Kita tunggu mungkin penanggulangan seperti apa. Mudah-mudahan ini bukan jadi agenda tiap tahun begitu ya, yang kemudian kita harus membahas ini lagi begitu. Baik, Indi, selanjutnya ada soal BLFN. Bantuan langsung sementara masyarakat. Ikut juga boleh kok. Ikut juga boleh kok. Ikut nonton maksudnya. Baik, saat lagi akan ada laporan langsung ya rekan kita dari salah satu lokasi pemukiman warga yang mengklaim mereka itu tidak mendapatkan kartu perlindungan sosial yang menjadi hak mereka. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia.